Teman-teman, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya argumen-argumen yang disampaikan oleh Gus Ulil di tayangan tersebut itu bukan barang baru. Karena semua pihak yang pro tambang nikel di Raja Ampat punya basis argumen yang sama. Bisa kalian temukan di Twitter, TikTok, ataupun Instagram. Jadi nggak susah buat dipatahin. Sesat pikir tersebut adalah strawman fallacy. Dan ini tercantum jelas sekali dalam istilah Wahabi lingkungan, teman-teman. Seakan-akan yang menolak pertambangan ini semuanya adalah aktivis lingkungan yang anti dengan industri dan kemajuan. Jelas sesat pikir. Kenapa demikian? Karena faktanya penolakan tambang nikel di Raja Ampat bukan cuma soal idealisme lingkungan, tapi perhitungan untung rugi secara ekonomi, ekologis, sosial, dan jangka panjang. Yang mana sudah kita beberkan, sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini sesat pikir karena menyederhanakan posisi lawan jadi karakter lemah yang mudah diserang, seakan-akan alasan penolakan ini cuma masalah lingkungan. Padahal aslinya udahlah ngerusak lingkungan, nggak cuan pula ya kan. Mau bilang ini majuin ekonomi, ya ekonominya siapa? Itu Papua Barat Daya masih masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Dan Raja Ampat masuk dalam 3 kabupaten termiskin di sana. Nah, kalau pertambangan ini memang benar seperti yang dikatakan oleh para pronya bisa bikin penduduk sejahtera, pendapatan meningkat, hidup lebih baik, maka daerah kayak Riau, Jambi, Papua, dan Maluku pasti lepas dari kemiskinan dan jadi provinsi paling sejahtera. Bukannya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Gue bahkan harus menyatakan secara jelas nih di video sebelumnya, benar-benar di awal video, kalau gue bukan aktivis lingkungan, gue bukan anti tambang dan nikel, bukan anti hilirisasi dan industri, handphone gue dari nikel, mobil gue juga butuh nikel, gue cuma anti kebodohan aja teman-teman. Ngapain lu maksain nambang di daerah yang mana tanpa resiko apapun, tanpa merusak apapun, lu bisa dapat duit lebih banyak jika tidak dilakukan pertambangan di situ. Ya kan? Jika dibiarkan itu jadi daerah konservasi. Terus lu bikin tambang di situ kan. Itu kan berarti kognitif lu bermasalah nih. Selanjutnya, sesat pikir yang lain yang kita jumpai adalah false dichotomy. Jadi, maksudnya adalah seolah-olah kita harus memilih antara pertumbuhan ekonomi lewat tambang atau menjaga lingkungan. Padahal dua hal ini bisa saling mendukung kalau kita pakai pendekatan yang benar, teman-teman. Faktanya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ekowisata, konservasi, perikanan, jasa lingkungan, itu bisa memberikan penghasilan berkali-kali lipat dengan resiko kerusakan yang nyaris tidak ada atau jauh lebih kecil. Terus belum lagi kita bicara soal blue carbon dan jasa lingkungan lainnya ya. Bisa diserap sebagai bagian dari mekanisme pasar karbon global. Jadi ya Gus Ulil ini terjebak dikotomi palsu. Padahal menjaga lingkungan justru bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Jadi nggak kontradiktif gitu. Terus discounting the future. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang ini fokus pada nilai jangka pendek yang kita tahu juga nggak besar-besar amat. Dan mengabaikan kerugian jangka panjang seperti hilangnya ekosistem, kerusakan biodiversitas, dan peluang ekonomi lintas generasi.